Apa kabarnya? Ibu harap kita semua dalam keadaan sehat ya. Oke, kita akan kembali memulai pelajaran kita hari ini. Ini adalah pertemuan kita kelas 7, prakarya kelas 8, tentunya masih bersama dengan Ibu. Sebelum kita belajar, siapkan peralatan belajar kamu, siapkan catatan kamu, buku paket, dan peralatan tulis kamu. Materi kita hari ini masih lanjutan pelajaran kita sebelumnya, yaitu aspek budidaya. Nah, sebelumnya kita sudah belajar budidaya ternak kesayangan, kemudian jenis ternak kesayangan, pengertian ternak kesayangan, dan karakteristik ternak kesayangan. Nah, hari ini akan kita lanjutkan dengan sarana produksi budidaya ternak kesayangan dan juga teknik budidaya ternak kesayangan. Apa aja itu? Kita lanjut ya, Nak. Oke, kalau yang dikatakan sarana berarti dia segala sesuatu yang dibutuhkan untuk budidaya ternak kesayangan tersebut mulai dari awal sampai pada akhirnya. Nah, untuk sarana budidaya ini sendiri nanti dibagi menjadi dua ya, Nak. Yang pertama itu adalah bahan, yang kedua adalah alat. Nah, apa saja bahan yang dibutuhkan? Yang pertama sekali ketika kita akan membudidayakan ternak kesayangan itu yang kita butuhkan itu adalah bibit. Apa itu bibit? Bibit itu merupakan bakal atau calon ternak kesayangan yang akan kita budidayakan. Nah, untuk bibit sebaiknya kita memilih bibit yang unggul atau bibit yang baik. Masing-masing ternak kesayangan itu dia mempunyai ciri khas tersendiri yang membuat kita tertarik untuk membudidayakannya. Kalau pelajaran sebelumnya kita sudah paham, sudah belajar mengenai karakteristik atau ciri khas masing-masing ternak kesayangan. Nah, pada saat pemilihan bibit inilah kita lebih memperhatikan, kita lebih memspesifikkan yang bagaimana kira-kira ternak kesayangan yang akan kita budidayakan. Yang pertama ya, Nak, bibit. Selanjutnya itu adalah pakan. Nah, kalau kita sudah tahu ternak kesayangan apa yang akan kita budidayakan, yang kita siapkan selanjutnya adalah pakan. Pakan itu adalah makanan ternak. Semua bahan yang diberikan kepada ternak berupa campuran berbagai macam bahan organik dan anorganik untuk memenuhi kebutuhan zat makanan yang diperlukan bagi pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi ternak. Jadi makanannya itu harus kita sesuaikan dengan ternak kesayangan yang kita budidayakan. Nah, untuk pakan ternak ini sendiri dia ada dua, yaitu pakan alami yang merupakan makanan ternak yang berasal dari alam seperti dedaunan, biji-bijian, sayuran, dan lain-lain. Jadi setiap ternak itu dia memiliki makanan alami. Misalnya kelinci, dia makanannya biasanya adalah wortel, kemudian kangkung atau sayuran ya. Kemudian untuk burung biasanya makanannya adalah biji-bijian. Itu dia ya, Nak, kalau untuk pakan ternak alami. Kemudian yang kedua, pakan buatan. Nah, pakan buatan itu adalah makanan ternak yang merupakan hasil olahan manusia yang berasal dari bahan anorganik atau bahan-bahan kimia. Kalau dalam bahasa sehari-harinya, Nak, dia disebut pelet. Nah, setiap jenis ternak kesayangan dia memiliki pakan buatan tersendiri. Misalnya, kalau untuk kucing ada makanan alaminya, ada juga makanan buatannya. Kemudian untuk kelinci juga demikian, untuk hamster juga demikian, untuk burung juga demikian. Jadi setiap ternak itu memiliki pakan buatan. Jelas ya, Nak, untuk pakan? Yang selanjutnya itu adalah air. Air adalah bahan yang dibutuhkan untuk budidaya ternak kesayangan. Selain dia sebagai minumannya juga dibutuhkan untuk membersihkan kandangnya. Kenapa kandang itu perlu dibersihkan? Nanti akan kita bahas selanjutnya. Kemudian obat-obatan. Untuk apa obat-obatan itu? Obat-obatan ini dibutuhkan ketika sewaktu-waktu ternak yang kita pelihara tersebut terserang penyakit. Jadi,
Baik itu burung, baik itu anjing, kucing, kemudian kelinci, ketika dia sakit, dia masing-masing memiliki obat. Jadi nggak sama obat yang diberikan untuk manusia dengan untuk ternak kesayangan. Itu berbeda ya nak. Oke, itu yang keempat, obat-obatan. Dan ini pun dia jenisnya banyak. Ada dia yang berupa cairan, ada dia berupa serbuk. Sama seperti manusia juga, itu jenis obatnya juga bermacam-macam ya. Yang selanjutnya itu, dan yang paling penting ketika kita membudidayakan ternak kesayangan itu adalah kandang. Kandang merupakan bangunan yang digunakan untuk melindungi ternak dari pengaruh cuaca buruk, baik hujan, panas, kemudian angin kencang, dan gangguan lainnya. Nah, masing-masing ternak memiliki kandang tersendiri sesuai dengan ukurannya. Jadi, apa saja sih syarat untuk menjadi kandang ternak itu? Syaratnya itu ternak dapat bergerak dengan nyaman di dalam kandang tersebut. Jadi artinya besar kandang disesuaikan dengan ukuran ternak yang kita budidayakan. Kemudian kandang dapat menunjang produktivitas ternak kesayangan, memiliki sirkulasi udara yang lancar, kemudian dia mudah dibersihkan, dapat melindungi ternak dan mempermudah kerja. Mempermudah kerja ini artinya mempermudah kerja kita. Jadi ketika kita akan ngasih makan, ngasih minum, kemudian ketika kita akan membersihkan, nah ukuran kandang itu mempermudah kita untuk bekerja. Oke ya, jelas ya nak? Nah, ini ya sudah ada beberapa gambar kandang, masing-masing dengan ternaknya. Ada burung, hamster, kucing, kelinci, dan anjing. Jadi bisa kamu lihat ya nak lewat gambar ini bahwasanya setiap ternak itu memiliki jenis kandang yang berbeda-beda sesuai dengan ukuran atau bentuk badan ternak yang kita budidayakan. Gimana Bu kalau nggak pakai kandang? Oke, nah biasanya kalau misalnya nih kamu membudidayakan kucing atau anjing di rumah, itu kamu nggak punya kandang tersendiri, tapi kamu pasti punya tempat tersendiri yang kamu sediakan untuk ternak kesayangan tersebut. Itu pasti ya nak, ya. Sesayang apapun kita dengan ternak kesayangan yang kita punya itu pasti kita mempunyai tempat tersendiri yang kita sediakan khusus untuk dia. Oke, berarti ada 5 ya nak, ada 5 sarana budidaya yaitu bahan yang kita butuhkan. Yang pertama tadi adalah bibit, yang kedua pakan, yang ketiga air, yang keempat obat-obatan, yang kelima adalah kandang. Oke, selanjutnya itu untuk budidaya ternak kesayangan kita membutuhkan peralatan. Banyak sedikit peralatan yang kita butuhkan itu sangat penting bagi budidaya yang akan kita lakukan. Nah, alat-alat tersebut seperti tempat makan dan minum. Untuk tempat makan dan minum sama seperti sebelumnya itu, setiap ternak kesayangan itu dia tempat makan dan minumnya itu berbeda bentuknya. Masih disesuaikan dengan ukuran ternak kesayangan kita. Kemudian ada sprayer, kemudian ada pembersih kotoran. Karena kandang itu tadi kan dia harus dibersihkan. Harus tetap bersih agar ternak kesayangan kita itu terhindar dari penyakit. Oke, kemudian ada peralatan pendukung lainnya, itu akan kita temukan, akan kita butuhkan kemudian ketika kita akan membudidayakan ternak kesayangan. Oke, itulah dia untuk peralatan yang dibutuhkan. Selanjutnya itu adalah tahapan. Ketika kita sudah menyiapkan alat dan bahan sebagai sarana, selanjutnya adalah kita perlu memperhatikan tahapannya. Yang pertama itu adalah pemeliharaan kandang. Bagaimana cara kita memelihara kandang agar kandang tersebut tetap bersih? Pasti kita mempunyai trik-trik tersendiri. Misalnya kita setiap hari sebelum memberi makan kita bersihkan dulu kandangnya. Kemudian kita menjaga kandang tersebut tetap nyaman bagi ternak yang kita budidayakan. Yang kedua adalah pemilihan bibit yang baik. Nah, untuk pemilihan bibit yang baik ini, setiap orang yang akan membudidayakan ternak kesayangan itu biasanya memiliki kriteria tersendiri bibit yang bagaimana yang mau dia budidayakan.
Seperti sebelumnya kita sudah pelajari bahwasanya kucing itu dia berbeda-beda jenisnya. Jadi terserah kucing yang manakah yang mau kita budidayakan. Kemudian pemberian pakan. Pemberian pakan ini bisa dia apakah sekali sehari, 2 kali sehari, atau bahkan 3 kali sehari. Itu harus kita tetap perhatikan. Yang terakhir adalah pencegahan hama dan penyakit. Sama seperti yang sudah Ibu katakan sebelumnya, bahwasanya ternak kesayangan itu sedapat mungkin kita cegah dari penyakit supaya ternak kesayangan kita itu tadi dapat tumbuh dengan baik. Oke, itulah dia tahapan budidaya ternak kesayangan. Itu ya, Nak. Nah, untuk materi kita hari ini, sarana dan tahapan budidaya kesayangan itu sudah selesai. Selanjutnya Ibu kasih kamu tugas. Ini kamu kerjakan di rumah. Semua tugas ini, yang 5 soal ini Ibu ambil dari materi kita hari ini. Jadi kalau misalnya materi kita hari ini masih kurang jelas, bisa kamu tanya Ibu secara pribadi, bisa lewat WA Ibu ya, Nak. Ini Ibu harapkan tugasnya dikerjakan semuanya, kemudian dikumpulkan tepat waktu. Oke? Baiklah, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, tetap berada di rumah. Tuhan memberkati.